Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabta Octavia dengan NIM 401-2019-032, mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pembimbing Bapak Dr. Erli Ridho Kismawadi, SEI MA. Baiklah, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu menganalisis perbandingan jumlah penduduk di Kabupaten Langkat dan di Kabupaten Asahan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penduduk. Arti dari penduduk yaitu setiap orang yang bertempat tinggal atau bernomisili di suatu wilayah dalam kurun waktu yang cukup lama, dan penduduk merupakan subjek sekaligus objek. Baiklah, dapat dilihat dari grafik di samping bahwasannya dapat dibandingkan jika Kabupaten Asahan lebih banyak penduduknya daripada Kabupaten Langkat. Artinya, semakin banyak penduduk, maka angka pengangguran juga akan semakin banyak, dikarenakan bertambahnya penduduk di suatu kabupaten ataupun di suatu daerah. Penyebab dari tinggi atau rendahnya jumlah penduduk yaitu dikarenakan banyaknya angka buta huruf, putus sekolah, berpendidikan rendah, dan kesehatan. Itu dapat dilihat dari jumlah angka kematian. Dan solusi untuk mengatasi tingginya jumlah penduduk di suatu wilayah yaitu dengan mengurangi pertumbuhan penduduk, yang mana dengan penduduk yang terus bertambah, maka kebutuhan terus bertambah dari keperluan pangan, sandang, dan papan mengalami peningkatan. Maka pemerintah menganjurkan untuk ber-KB atau keluarga berencana supaya mencegah peningkatan jumlah penduduk. Yang kedua, saya akan membahas tentang laju implisit PDRB menurut pengeluaran atau persen Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB itu bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwasannya PDRB dari kedua kabupaten tersebut mengalami naik turun dan ketidakstabilannya nilai PDRB dari tahun ke tahun. Laju implisit PDRB menurut pengeluaran dari Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan yaitu yang mana kenaikan jumlah produk dan harga barang atau jasa merupakan faktor kesatuan yang mendorong kenaikannya nilai PDRB kabupaten tersebut, di mana diberlakukannya otonomi daerah di suatu daerah. Adapun laju implisit PDRB menurut pengeluaran yang ada 6. Yang pertama itu pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, yang ketiga pengeluaran konsumsi pemerintah, yang keempat pembentukan modal tetap bruto, yang kelima perubahan inventory, dan yang keenam net ekspor. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran dan hanya ini yang mampu saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.